kalau begitu boleh perkenalkan nama ibu siapa? Namanya nama ibu Utin. Sering dipanggil apa? Utin. Boleh pinjam kartu KTP-nya, kartu identitasnya? Buat apa nih? Buat ngisi data di buku panduan. Sebentar ya Neng, saya ambil dulu. Sebentar ya Bu, saya isi dulu datanya. Ini Bu sudah selesai. Nanti kalau Ibu kesini lagi, dibawa bukunya ya Bu ya. Sekarang silakan lanjut ke meja 2. Ya, baik. Selamat pagi Ibu. Pagi nih. Ya boleh saya lihat dulu ya Bu bukunya. Iya, Dengan Ibu Utin ya? iya betul Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kartika. Saya yang tugas di meja 2 ini. Jadi di sini itu tujuannya itu untuk mewawancarai atau menanyakan faktor resiko tentang penyakit tidak menular. Sebelumnya apakah Ibu tahu tentang penyakit menular itu seperti apa? Tidak tahu nih. Jadi penyakit tidak menular itu seperti penyakit gula, darah tinggi, dan lain sebagainya. Sebelumnya Ibu apakah bersedia untuk diwawancari oleh saya? Bersedia Bu. Baik, kalau begitu sebelumnya Ibu apakah bekerja? Kalau saya mah nggak bekerja nih, ngurus rumah aja. Ngurus rumah aja ya Bu. Kalau kesibukannya apa Bu? Kalau kesibukannya di rumah, Ibu paling ngurus suami, ngurus anak, sama beres-beres. Oh iya. Kalau kegiatan sehari-harinya selama di rumah itu seperti apa Bu? Paling kalau pagi-pagi masak, beres-beres. Setelah itu biasanya Ibu langsung nonton televisi sampai jam 12 siang. Sebelum zuhur biasanya Ibu mandi dulu nih, baru sholat zuhur. Setelah sholat zuhur Ibu langsung tidur biasanya. Oh kayak gitu ya Bu. Kalau kegiatan olahraganya seperti apa Bu? Kalau olahraganya biasanya Ibu jalan-jalan pagi doang sih Neng, biasanya hari Minggu doang. Terus dilanjut sarapan. Oh langsung sarapan ya Bu? Iya. Kalau buat pola makannya itu seperti apa Bu? Kalau makan Ibu biasanya makan 2 atau 3 kali Neng dalam sehari. Kalau masakan kesukaan Ibu biasanya makanan seperti apa Bu? Kalau Ibu di rumah sering masak ikan asin Neng, kalau nggak masak ikan asin kayak hampa gitu Neng. Oh, hampa ya Bu. Oh kalau gitu sebelumnya boleh tanya ya Bu, maaf sebelumnya di keluarga Ibu apakah ada yang suka mengkonsumsi alkohol? Kalau di keluarga Ibu mah sangat menentang alkohol Neng, jadi nggak ada yang minum alkohol. Kayak gitu ya Bu. Kalau yang merokok ada Bu? Kalau yang merokok si Bapak di rumah suka merokok Neng. Sebelumnya Bu boleh tanya, kalau di keluarga Ibu atau keluarga Bapak apakah ada yang mengalami penyakit tidak menular seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya? Kalau di keluarga Ibu paling dari Mama ya Neng ya. Mama Ibu punya darah tinggi, kalau dari Bapak mah nggak tahu, sepertinya enggak. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya. Sebelumnya Ibu ini buat bukunya dan boleh dilanjutkan ke meja nomor 3 ya Ibu. Terima kasih Ibu. Tahan dulu Bu. Saya lihat bukunya ya Bu. Dengan Ibu Entin ya? Betul. Baik Ibu, perkenalkan saya Ika. Saya kader yang bertanggung jawab di meja 3 ini. Jadi di meja 3 ini kita akan melakukan pengukuran tinggi badan Ibu, berat badan Ibu, lalu likat perut Ibu, dan selanjutnya pengukuran indeks massa tubuh Ibu. Tujuannya untuk mengetahui status gizi dalam tubuh Ibu. Baik. Baik Bu, kita lakukan sekarang ya pengukurannya. Dicopot Neng sebenarnya. Mohon dicopot Bu. Silakan Bu. Berat badannya 50 ya Bu. Sekarang tinggi badannya. Sekarang tinggi badannya ya Bu. Badannya 159 ya
tadi kita sudah melakukan pengukuran dan hasilnya tinggi badan ibu 159, untuk berat badannya 50, dan untuk lingkar perutnya 66, untuk indeks massa tubuhnya 19,2. Gimana nih gizi ibu? Normal enggak? Ya menurut saya mah kalau 19,2 mah ideal Bu. Kalau 27 ke atas tuh baru itu mah obesitas. Baik Ibu, selanjutnya untuk pemeriksaannya Ibu bisa ke meja 4. Terima kasih Bu. Pagi Ibu, silakan duduk. Dengan Ibu Nitin. Betul. Bagaimana Ibu kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Nah Ibu, perkenalkan saya perawat Diana. Kebetulan di meja ini kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan tes gula darah ya Bu. Baik, sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan tersebut? Belum pernah Neng, paling tekanan darah doang. Iya Bu. Nah sekarang yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu ya. Saya akan menyiapkan dulu. Ibu, untuk pemeriksaan tekanan darah ini sebaiknya dilakukan setiap 1 kali dalam sebulan Bu. Nah tujuannya agar Ibu tahu apakah Ibu termasuk kategori hipertensi atau darah tinggi atau enggak. Nah Ibu boleh menjadi tangannya ya. Permisi ya Bu. Ibu, untuk hasilnya yaitu 150/90. Untuk hasilnya saya tulis dulu ya Bu. Untuk pemeriksaan tekanan darahnya sudah selesai. Yang kedua kita akan lanjut ke tes gula darah. Nah nanti saya akan menusukkan ini di salah satu jari tangan Ibu. Nanti rasanya akan sedikit sakit ya Bu, tapi Ibu nggak usah khawatir. Terus sama Ibu nanti bantu tarik nafas dalam agar nggak terlalu sakit. Gimana Ibu, bersedia? Bersedia. Ibu maaf, minjem jarinya ya Bu. Boleh bantu dipotong? Enggak. Ini baru. Coba. Maaf ya. Boleh dipegang Bu. Nah itu untuk hasilnya 82 ya Bu. Kebetulan hasil segini normal. Lalu untuk yang tadi tekanan darah Ibu itu 150/90. Nah itu udah termasuk kategori hipertensi Bu. Berarti tekanan darahnya yang tinggi ya Neng ya? Iya. Nah untuk hasilnya sudah saya tulis ya Bu di sini.
Lalu Ibu selanjutnya bisa lanjut ke meja yang terakhirnya Bu ya. Baik. Baik Bu, silahkan duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya Nurul. Di meja 5 ini kita bagian edukasi dan tindak lanjut ya Bu ya. Boleh saya lihat ya. Baik Ibu, di sini untuk tadi Ibu kan sudah melakukan wawancara dan pengukuran ya Bu ya. Di sini berat badan Ibu 50 kg, tinggi badannya 159, IMT-nya 19,3 dan gula darahnya 82. Nah, ini semua itu ada di rentang normal ya Bu ya. Tapi Ibu ada satu masalah di tekanan darah dan aktivitasnya Bu. Ini tekanan darahnya 150/90 ya Bu ya. Ini sudah termasuk tekanan darah yang tidak normal. Dan untuk aktivitas fisiknya juga ini Ibu kurang. Iya sih Neng, kalau untuk aktivitas sehari-harinya Ibu kurang. Itu gimana ya cara ininya? Untuk aktivitas fisiknya Ibu bisa berolahraga minimal dalam 1 minggu itu 3-5 kali dengan durasi 30 menit Ibu. Walah Neng, kan Ibu udah tua. Masa olahraga 5 kali dalam seminggu bisa rungkat Ibu Neng? Iya baik Ibu, saya mengerti. Saran saya untuk olahraganya tidak harus 5 kali, tetapi minimal 3 kali ya Bu ya. Olahraganya bisa jalan-jalan santai di depan rumah atau kemana gitu ya Bu ya. Ya, terus ini Bu peregangan ringan begitu Bu. Oh, untuk tekanan darahnya Neng, itu gimana ya? Kan Ibu ada riwayat keturunan darah tinggi dari orang tua. Itu gimana ya cara menurunkannya? Ya, untuk cara menurunkan gula tensinya Bisa ini Bu, konsumsi garamnya dikurangi, konsumsi yang asin-asinnya dikurangi. Nah seperti ini Bu, ini ada contoh nih, ada yang harus Ibu kurangi, ada yang itu makanan yang harus Ibu batasi. Nah, ini contoh makanan-makanannya ya Bu ya. Iya Neng. Nah, ini boleh Ibu ambil untuk dibaca-baca lagi di rumah ya Bu ya. Iya Neng. Ya. Jadi bagaimana Ibu tadi untuk aktivitas fisiknya harus bagaimana? Harus berolahraga Iya, minimal. minimal 3 kali seminggu. Ya untuk makanannya Mengurangi konsum makanan asin-asin. asin-asin sama mengurangi garamnya ya. Iya betul sekali Ibu ya. Nah, Ibu, kegiatan di meja 5 ini sudah selesai. Untuk selanjutnya Ibu bisa kembali lagi untuk pemeriksaan di bulan depan ya Bu ya. Dan buku ininya dibawa lagi. Iya. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Neng. Ya.